Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Kelana semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Faisal Yusri dalam agenda keliling Indonesia. Oke, rekan-rekan, ini kita masih berada di Nias dan kita sedang berada di salah satu museum terbesar yang ada di kota Nias yang menyimpan berbagai macam benda sejarah dan juga cerita. Ini kita akan segera masuk ke dalamnya. Ayo rekan-rekan, kita masuk ke dalam biar kita lihat langsung apa aja yang ada di dalam ini berhubungan dengan Nias. Bisa Pak dijelaskan sedikit tentang sejarah ataupun berbagai macam peninggalan sejarah yang ada di sini? Oke, baik. Pertama ini namanya Museum Pusaka Nias. Nah, jadi di Museum Pusaka Nias ini menyimpan berbagai koleksi yang didapatkan di Pulau Nias. Jadi ini ruang pameran Museum Pusaka Nias terdiri atas 4 ruangan, Pak. 4 ruangan. Jadi di ruang pertama itu nanti tentang Lakuni Mepona, itu bahasa Nias, peninggalan masa lalu. Di dalam ruang pertama ini kita menyaksikan peninggalan yang berkaitan dengan keagungan masa lalu. Kemudian nanti di ruang pertama. Kemudian di ruang kedua nanti kita akan menyaksikan tentang berbagai pesta, wasa. Kemudian di ruang ketiga itu tentang Fa'auri Seromake, hidup keseharian ya. Hidup keseharian. Nanti di sana kita bisa melihat bagaimana jenis mata pencaharian, tempat tinggal mereka zaman dulu. Kemudian di ruang keempat itu pameran temporer. Jadi setiap tahun atau sekali 2 tahun itu diganti ya. Kemudian di ruang kelima nanti itu ruang megalitik. Zaman batu. Iya, mungkin kita langsung saksikan saja. Ayo. Oke. Ayo rekan-rekan, kita udah dapat tadi sekilas tentang apa aja yang ada di sini. Berarti ada 5 ruangan. Ada 5 ruangan nih. Ayo rekan-rekan langsung kita lihat. Ya, ini mungkin bisa ini langsung kita lihat. Ini ada peralatan untuk penyuguhan siri. Jadi ini biasanya kalau ada pesta adat, ada tamu, yang pertama kali disuguhkan adalah siri, Pak. Siri sebagai penyambut tamu gitu ya? Iya, penghormatan kepada tamu. Sama berarti hampir sama dengan Aceh. Aceh gitu juga. Dalam ada juga tamu ada disediakan siri ya. Disediakan siri. Iya. Nah, jadi ada sedikit kesamaan itu dalam hal penyambutan tamu sama-sama dengan menggunakan siri. Oke, kita lanjut di sini. Ini ada perhiasan bangsawan perempuan ya. Iya, bangsawan perempuan. Jadi itu ada terlihat juga foto seorang ibu yang mengenakan perhiasan bangsawannya. Iya. Ada mahkota emas, anting emas ya. Ini baju perang dari kulit buaya. Dan ini satu-satunya di Pulau Nias. Kulit buaya? Iya, ini di Nias ada buaya juga? Ada. Bahkan mungkin nanti kalau saya keliling di luar, di mini zoo juga ada buaya. Di lingkungan gitu ya di ini. Iya. Oke. Ini lengkap dengan gigi yang semua. Di sarung pedangnya itu ada gigi babi hutan, gigi ikan hiu sebagai katanya ada kekuatan magicnya ya. Oke. Mahal ini. Ini miniatur rumah adat dari barat ke utara kota Gunung Soya. Ini oval. Dan keunikan rumah adat ini memang itu dibangun tanpa paku dan tahan gempa. Oh ya. Artinya semuanya itu dihubungkan pasak gitu? Ya, dipasak gitu ya? Pakai tali juga ada. Keren nih. Iya. Berarti sama juga Bang. Kalau misalnya di Aceh sendiri juga gitu, dipasak juga itu. Ya, karena masih belum mengenal paku besi belum dulu ada, ya. Belum ada. Tapi lebih kuatnya itu luar biasa. Kuat dan tahan gempa ya. Iya. Oh, ini tempat siri terbesar. Iya, ini rekor terbesarnya. Ini hanya untuk pajangan ya. Iya. Kalau aslinya itu kecil itu disuguhkan. Oh iya. Itu. Oke. Ini alat musik tradisional ya. Bisa kita ini? Sebenarnya nggak bisa Bang, karena udah diawetkan. Nanti mungkin yang sampel bisa kita bisa. Iya, ini patung harimau yang dulu itu kalau hasilnya langsung dibom biar terjun Bang. Yang mereka percaya itu dosa dan kejahatan di kampung itu terhapuskan. Itu ada namanya dulu tuh Pemadaya Harimau atau Pamata Harimau ya. Iya. Itu ada patung leluhur. Di mana tuh? Yang ini ya? Pemujaan dulu sebelum ada agama ya. Iya. Nah, ini sering saya lihat ini. Waktu masih SD banyak ini dapatnya. Iya. Maksudnya di buku IPS itu kan. Apa yang dapat foto-fotonya?
gambar gini. Oke. Nah, jadi udah keteludaran belum? Belum. Nah ini yang rumah ada bangsawan dan ini yang paling terbesar. Wah itu ada di bawah mata lu. Udah yang semalam. Yang kita foto semalam di depan rumah kerajaan. Oh ya. Nah, inilah dia. Oh itu. Inilah rumah kerajaannya selatan Oh yang di ini. di puncak. Puncak itu. Yang ada lompa batu, Bang. Oh ya pasti dapat. Lama juga itu dibangun tanpa paku dan tahan gempa. Iya ya. Kiranya yang utara itu oval, kalau yang selatan itu persegi. Dan untuk bangsawan itu ada uninya dipasang kepala lasara, kepala naga. Nampak naga itu ya. Itu simbol kebangsawanan. Jadi dalam ini yang berkaitan tentang pesta. Pesta Nah, pernikahan. contohnya seperti ini ada osa-osa namanya, itu usungan bangsawan pada saat pesta untuk ambil gelar adat ya. Dia duduk di atas ini dan digotong oleh masyarakat ya. Oh gitu. Ini khusus pengantin gitu. Itu untuk bangsawan yang pesta, Bang. Dia Bangsawan. ada lagi yang untuk pengantin perempuan itu yang dia. Oh iya. Jadi diangkat rame-rame itu ya. Iya, Bang. Nah, yang di tengah ini piring keramik. Ini pengaruh dari Cina ya. Ada beberapa juga dari Eropa ya. Yang dari Eropa yang mana? Di sini nggak ada motifnya sih di sini. Nanti di ruang kompak bisa kita lihat. Motifnya menurut Cina semuanya. Iya. Oke. Ini alat untuk Ada rumah ada jamuan ya. Jamuan. Nah, jamuan kalau yang di sana itu tempat-tempat perhiasan ya. Ini sama juga. Sama ini minat yang juga. Ini takaran padi atau barter ya. Oh gitu. Ya. Nah, ini timbangan emas. Ini masih dalam bentuk emas atau gimana? Atau cuma Timbangan itu yang timbangan. timbangan aja? Dan ini ala untuk contohnya berapa gram, berapa batu ya. Oh iya. Ini rumah periksa. Peralatan perang. Ini peralatan perang. Ya, kalau sekarang untuk pertunjukan atraksi perang itu dari besi ya, seng. Selesai ini ya. Simpan baik ya. Oh, ini pakaian keseharian ya. Ada yang dari kulit kayu, ada yang dari serat dan nanas, ya. Ada dari daun tumbuhan congkok. Disebut kalau di Nias disebut ladari. Ladari. Baru ladari itu untuk perempuan, sementara untuk laki-laki itu disebut baru oholu. Nah, baru oholu seperti itu ya. Yang ini. Nah, itu dari kulit kayu. Nama kayunya oholu, tidak semua kayu. Bang Max kemarin. Bang Max. Oh iya. Yang dari ini serabut kelapa. Ini ada yang topi juga ya. Topi. Apa? Kemudian itu ada yang dilapisi dengan tumbuhan pakis juga ya. Oh iya tuh. Untuk motif kan? Iya, kalau yang ini jenis-jenis peci jenazah ya. Tapi yang dulu itu Bang, itu hanya khusus untuk bangsawan yang dibuat seperti ini. Yang ini. Iya. Jadi jenazah di sini gimana itu? Kalau dulu itu tidak dikubur, diletakkan aja di depan rumah. Kalau bangsawan. Iya. Kalau bangsawan. Artinya Jadi- diawetkan gitu ya? Tidak diawetkan juga Bang. Sampai Jadi bungkus. ritualnya itu digotong sebelum diserahkan, digotong keliling kampung sambil melantunkan syair-syair yang menceritakan tentang kisah hidup si bangsawan. Oh iya. Setelah itu baru diserahkan di depan rumah. Kalau di Aragomo yang ada model berdiri Bang, itu yang dari kayu, ada juga yang dari batu, petinya. Ini untuk bangsawan, sementara untuk raga jelata itu di luar kampung, Iya. dikasih yang penyangga 4, susun bambu, Iya. udah dibiarkan begitu saja. Oh gitu. Kemudian ada juga yang digantung di atas pohon seperti ini. Bang. Dan itu ada salib pertanda bahwa dulu itu udah masuk agama, mereka terima agama, tapi tidak langsung serta-merta mereka stopkan tradisi mereka. Oh iya. Berarti ada ini ya. Jadi ini nanti jenazahnya akan busuk gitu? Busuk dan Sampai hilang gitu? sampai tiga tulang? iya, tinggal Oh, tulang iya, gitu. iya. Cuman setelah masuk agama dan kolonial Belanda itu dilarang keras dan harus dikubur
Itu mulai tradisi 1905 secara perlahan-lahan, tidak semuanya. Iya. Berarti orang Belanda nanti ini berhubungan dengan penyakit mungkin. Iya, mereka itu tegas itu akan tidak bagus untuk kesehatan. Pasti itu. Kalau Belanda pasti dia langsung lihat ke ini ya. Hidup keseharian. Mulai dari tempat tinggal mereka ya. Iya. Rumah-rumah adat. Berarti ada berapa jenis rumah adat? Secara umum sih dua ya Bang. Ini yang bentuk oval itu dari arah barat kota Bintoli. Kalau selatan bentuknya persegi. Cuman di selatan ada lagi yang jalan masuknya dari tengah, ada yang jalan masuknya dari bawah, ada yang pakai kepala naga. Nah, itu diatur dalam peraturan adat. Iya. Lumayan banyak menghabiskan ini kayu. Kayu betul. Kayu besar nih, saya lihat kayak kemarin itu di bawah Matalu. Besar sekali ini. Betul, nggak bisa kita. Iya, nggak bisa kita dulu, nggak dapat ya. Asli. Nah, seperti ini Bang, ini dia. Yang untuk bangsawan tadi ada kepala naga jalan masuk dari tengah. Itu pertanda bahwa orang yang masuk di dalam itu harus tunduk kepada pemilik rumahnya. Oh gitu. Iya. Dan kalau penduduk asli tapi orang biasa itu tanpa kepala naga tadi yang ini Om. Oh iya, itu yang bedanya ya. Iya. Berarti naga ini menyimpulkan bahwasanya bangsawan. Iya. Kalau bahasa aslinya kalau di sana disebut dia Hegelasara. Hegelasara ya. Kalau pendatang mau buat rumah di situ, tidak boleh buat seperti yang punya bangsa atau penduduk asli. Yang maksudnya dari samping. Masuk di samping ya? Iya. Itu namanya omosala. Oh gitu. Ada omosala. Artinya ada nilai semua dari bentuk ini ya? Betul Pak. Dan mereka itu percaya dengan mengikuti semua peraturan ada yang sudah ditetapkan, mereka akan merasakan damai sejahtera di. Iya. Ini masih ditelur dalam juga ya. Iya. Tangannya sampai. Ini peralatan pertukangannya. Iya. Ini tukang ya hampir sama dulu semuanya. Iya. Bentuknya yang beda. Iya. Oh ini tradisi sebelum ada agama. Ada Perang berburu kepala manusia. Oh gitu. Jadi ngambilnya harus ikut tangan sebelah kanan. Kenapa? Biar mudah dibawa lari ya. Oh gitu. Iya. Jadi itu banyak tujuannya dulu. Ada karena perang antar desa, menunjukkan kehebatan ya. Kemudian ada juga tujuannya ketika menikah katanya harus menyediakan kepala. Berapa dia dapat kepala, begitulah jumlah istrinya. Oh gitu. Itu ada tulisannya. Kemudian katanya dulu kalau mendirikan desa baru atau rumah ada bangsawan atau megalitik, katanya harus ada tumbal, itu dikasih di bawah. Katanya biar kokoh. Berapa itu? Iya, kalau itu bergantung ini rumahnya. Kalau untuk bangsawan yang meninggal itu bergantung permintaannya Bang. Itu ada tumbal juga. Kalau meninggal bangsawan wajib ada tumbal. Dan itu bergantung permintaannya. Contohnya 5, 6, 7. Oh gitu. Berarti tumbal itu dari suku lain ini? Dari desa lain. Masih di wilayah Nias tapi desa lain. Oh gitu. Jadi yang saling berperang ya? Iya. Wah, ini lumayan ekstrim juga nih rekan-rekan. Ini karena kan tumbalnya itu harus seperti ini. Jadi ada tangan sebelah dan kepala. Itu membuktikan bahwasannya apa namanya, nilai tadi ya? Iya, untuk tumbal yang untuk tumbal. Dan memang lebih berharga dengan lebih ada berharga, tangan. Ada tangan, biar bisa mudah dibawa gitu. Iya. Ngeri ya. Kalau ingat sejarah ngeri ini ya. Tapi sejak masuk agama, iya, secara perlahan. Bahkan banyak orang ikut dengan agama, bergabung dengan agama, karena takut akan pemburuan kepala. Agama kalau di sini nggak ada. Kalau pertama kali masuk di Nias itu Muslim masuk 1642. Tapi agak susah berkembang masuk ke dalam karena agama suku dan ini. Iya. Kemudian masuk yang Protestan Katolik 1832. Iya. Tapi tidak langsung berhasil. Iya. Cuman 3 bulan dan diprediksi itu misionarisnya meninggal karena betul. diracun katanya ya. Kemudian 1865 baru masuk Protestan. Dan itu yang cepat berhasil. Baru 1900-an masuk lagi Katolik. Jadi kalau dilihat dari perbandingan bisa dikatakan lebih banyak Protestan sih di
Sampai sekarang itu? Sampai sekarang ya Protestan. Protestan. Iya, termasuk yang di bawah Matalu itu sama juga. Iya, di bawah Matalu udah campur ya. Kalau dinnya sekarang udah ada Protestan, Katolik, ada vihara juga ya. Iya. Yang ini Muslim. apa namanya itu? Yang bawa itu siapa? Dari negara mana? Oh, kalau yang Bawa Katolik itu yang dari Prancis ada dua misionaris, Berat dan Pastor Palom. Kemudian yang untuk Protestan itu Tuan Denninger. Kalau yang Muslim itu ada Tungku Polem. Tengku Polem. Dan Iya. ini ya Pernah saya dengar. Iya. Ada keturunannya di atas. Iya, Cuma iya. udah ini ya. Di Gunung Soli banyak yang ini warga Polem. Mangga Polem.